Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahurna di dunia, sahurna di ukhra, muhammadiyatan kubra, wa fatimatan zahra. Sahurna di dunia, sahurna di ukhra, Amin.
إله نور العالمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ilma. Amma ba'du. Sebelum kita mulai mengawali daripada pembacaan tabarukan membaca kitab Arif al-Jami'ah, mari kita tawasul kepada Muhammad terlebih dahulu atau akhirah kepada Muhammad terlebih dahulu, kemudian kepada masyayikh para masyayikh kita yang telah meninggal atau yang belum meninggal, dan kemudian akhirah Fatihah kepada Syamil kitab Risatul Jami'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi min anbiya'i wa sahbihi wa tabi'in wa ashabihi tabi'in wa ila hadratin wa ila hadratin wa ila hadratin jami'in wa ila hadratin سيد العالم العلامة الحبيب أحمد بن زيد بن العالم الحبشي لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Langsung kita mulai dan menyingkat waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Rasulullah talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu lahu sahala. Tidak salah kan? Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi semua kitab dari karya-karya ulama kontemporer atau ulama dulu itu pasti diawali dengan bismillah. Karena memang setiap suatu perkara yang dianggap baik hal itu sunnah, wajib ataupun mubah, jika tidak diawali dengan bismillah maka akan qalil barokah, akan sedikit barokahnya. Di kullu amrin dibalik la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa akta. Di
Setiap suatu perkara yang dianggap baik kok tidak diawali dengan bismillah, maka akan sedikit barokahnya. Makanya semua kitab itu diawali dengan bismillah. Ini tafaulan ya, atau enggak tafaulan, tabarukan dengan bismillah supaya mendapatkan barokah. Kemudian juga ada hadis lagi, yaitu kullu amrin dibalin, hampir sama. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdulillahi bahwa akto. Di akto itu apa namanya? Maknanya kurang ya. Akto itu terpotong. Kalau dari kitab-kitab itu bisa dijelaskan dambul yang terpotong atau buntut yang terpotong. Yang namanya hayawan itu kalau buntutnya terpotong pasti cacat, pasti kurang. Sehingga setiap suatu perkara kok tidak diawali dengan alhamdulillah, maka akan qalilul barokah, akan sedikit barokahnya. Ini dua hadis yang isinya sama. Nah, kok isinya sama? Sekarang dari ulama ditampilkan yang hadis kullu amrin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim diarahkan ke ibtidah hakiki. Kalau kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bihamdillahi diarahkan ke ibtidah majazi. Jadi ada ibtidah hakiki, ada ibtidah majazi. Ibtidah hakiki itu ya bagaimana? Permulaan hakiki itu permulaan yang sebelumnya tidak diawali dengan apapun, itu namanya ibtidah hakiki. Kalau ibtidah majazi itu permulaan yang sebelumnya sudah diawali dengan sesuatu, namun sesuatu itu belum membahas poin dari apa yang akan diucapkan atau akan disampaikan. Itu namanya tidak majazi. Sehingga dari ulama itu ketika membuat kitab pasti diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, semacam itu. Jadi ini di samping mengamalkan hadis kullu amrin tadi, juga iktida'anil kitab, karena alkitab dan Al-Quran surat yang ditaruh awal yaitu surat Al-Fatihah yang bunyinya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ila akhirih. Jadi di samping iktida'an bil kitab juga iktida'an bil sunnah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi menjelaskan bismillah terlebih dahulu sebentar. Jadi bismillahirrahmanirrahim, isi daripada makna bismillahirrahmanirrahim, kita harus mengetahui bahwasanya menyebut nama Allah yang Allah itu memiliki sifat belas kasih di dunia dan akhirat. Ar-Rahim memiliki belas kasih di akhirat saja. Supaya kita tidak terbodohi, tidak terbodohi dengan agama tetangga kita. Di Ar-Rahman itu belas kasih Allah kepada seseorang hamba di dunia ataupun di akhirat. Nah, hamba yang di dunia itu ada kalanya yang muslim, ada kalanya non muslim. Jadi baik muslim ataupun non muslim juga berhak mendapatkan belas kasihan dari Allah. Itu di dunia. Itu dalam konteks di dunia seperti itu. Jadi mendapatkan belas kasih Allah, yakni sifat Ar-Rahman. Ya, baik muslim atau muslim tetap mendapatkan belas kasihan dari Allah. Tapi sifat Ar-Rahimnya Allah itu hanya untuk orang mukmin saja, untuk orang muslim saja. Adapun orang non muslim tidak mendapatkan belas kasihan dari Allah. Maka non muslim akan masuk neraka abadi abad, akan masuk neraka selama-lamanya. Karena apa? Enggak mendapatkan belas kasihan dari Allah sama sekali. Makanya kita jangan terus kemudian kalau seperti itu ya enak, di dunia masih dapat belas kasihan. Tapi jangan tertipu juga. Karena belas kasihannya Allah kepada non muslim itu bukan belas kasihan yang hakiki. Kenapa seperti itu? Karena semakin orang non muslim mendapatkan banyak nikmat dari Allah, itu nanti akan menjadi siksaan di akhirat nanti. Beda ketika orang muslim. Orang muslim kalau mendapatkan nikmat dari Allah di dunia, maka juga nantinya akan mendapatkan nikmat di akhirat juga. Tapi kalau non muslim
Kapan mendapatkan nikmat di dunia lebih banyak, maka juga di akhiratnya akan mendapatkan siksaan yang juga lebih banyak. Itu perbedaan seperti itu. Karena sebenarnya kenikmatan yang diterima oleh non-muslim itu adalah kenikmatan tipuan, bukan kenikmatan yang hakiki. Makanya kita memang memahami bahwasanya Allah itu memiliki rahman atau memiliki belas kasihan di dunia dan akhirat, tapi tetap ada bedanya. Dan alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ini termasuk muji kepada Allah ya. Termasuk puji kepada Allah yang tidak ada tandingan puji kecuali dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kenapa? Karena isi daripada pujian ini ada tambahan hamdan yuwafi ni'amahu, pujian yang sesuai dengan nikmat yang telah diberikan kepada Allah. Pujian yang sesuai dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita dari Allah. Wa yukafi mazidah, yakni pujian yang membandingi nikmat yang lebih dari kita, yang lebih dari Allah kita yang diberikan kepada kita. Ada nikmat yang sesuai dengan kita, ada nikmat yang lebih. Artinya apa? Artinya kita seorang hamba mestinya kapan kita mendapatkan nikmat itu harus bersyukur ya. Seorang hamba kapan mendapatkan nikmat harus bersyukur. Tapi kita nggak mungkin bisa setiap mendapatkan nikmat dari Allah kemudian kita bersyukur, nggak mungkin. Kita nggak mungkin bisa. Saya gambarkan ya. Satu detik ini kita mendapatkan nikmat iman, kita masih beriman kepada Allah, itu juga nikmat. Satu detik ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan, ini juga nikmat. Dalam detik ya. Satu detik ini kita diberikan nikmat berupa bisa berbicara. Satu detik ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bernafas. Ini juga sama-sama satu detik. Satu detik yang bersamaan. Kalau satu detik Allah menurunkan nikmat kepada kita 10 kenikmatan, maka kita dituntut untuk bersyukur 10 kali. Apa kita mungkin dalam satu detik bersyukur 10 kali? Tidak mungkin bisa. Ya. Untuk bisa bersyukur kepada Allah dengan lisan dalam satu detik yang sesuai dengan apa yang diberikan kepada Allah, jadi ini alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu, hamdan atau pujian yang sesuai dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, wa yukafi mazidah, dan yang sebanding dengan tambahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jadi ini makanya kebanyakan habaib ya, ini termasuk kitab yang dikarang oleh habaib Dzurriyyah Nabi, rata-rata semacam ini. Jadi mengawali dengan alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u wa yukafi mazidah. Ini termasuk pujian yang sangat luar biasa. Jadi, makanya dalam doa awal pun juga seperti itu. Jadi ketika ada orang berdoa, biasanya kan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu, seterusnya. Itu tujuannya untuk apa? Ya karena terlalu mendapatkan nikmat dari Allah nggak bisa bersyukur. Makanya ketika berdoa seperti tadi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u wa yukafi mazidah, ini digunakan untuk khotimah. Ya, selanjutnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi salawat salam ini anjuran ya. Allah aja membacakan salawat kepada Nabi, apalagi seorang hambanya. Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allah itu mendoakan salam kepada siapa? Nabi Muhammad. Mendoakan rahmat takdim kepada Nabi Muhammad. Dan juga itu memerintahkan kepada kita. Jadi kita membaca sholawat itu perintah langsung dari Gusti Allah. Shollu atau sholawat atau sira kabeh. Shollu ala ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Alaihi dari Nabi Nabi.
Ini sangat penting. Terus kemudian dalam pembacaan sholawat itu nggak boleh. Kalau mendoakan sholawat kepada Nabi kemudian kok sholat tok tanpa ada wasalamanya atau sholli tok tanpa ada wasalimnya, itu makruh. Ya, nggak baik, makruh. Kenapa makruh? Ini tadi membandingkan dengan Allah ketika mendoakan sholat kepada Nabi itu digabung. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Dua ya. Makanya rata-rata seperti ini. Yaitu digabung. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi sholat ada wasalam. Enggak boleh tinggalkan. Kenapa? Karena kalau ditinggalkan hukumnya hukum makruh. Tadi ya. Udah, kemudian mendoakan rahmat ta'zim kepada Nabi Muhammad. Rahmat ta'zim itu bagaimana? Gini ya. Rahmat ta'zim kepada Nabi Muhammad itu dalam arti Nabi Muhammad itu mendapatkan belas kasihan dari Allah yang tidak bisa dibedakan, yang tidak bisa diterima oleh yang lain. Rahmat ta'zim itu gini ya. Kadang kita itu belas kasih kepada orang itu karena apa? Karena dia memang nyakini, sakitnya tak kaya duit. Itu rahmat itu belas kasih ya, itu belas kasih. Tapi belum ada takdim, ya belum ada takdim. Ada orang minta pakaiannya jelek sehingga kita sakit, akhirnya kita beri. Ini kita belas kasih, tapi nggak takdim. Ini kurang takdim. Kenapa kurang takdim? Karena pemberian kita itu masih sakit karena bajunya dan sebagainya. Itu kurang takdim. Ya, belas kasihan yang takdim bagaimana ya tanpa memandang apapun. Jadi Nabi Muhammad itu dibelas kasih oleh Allah dengan belas kasih yang betul-betul mulia. Tidak karena apa-apa. Tidak karena Nabi Muhammad itu anak yatim. Bukan karena Nabi Muhammad itu pakaian jelek, bukan. Tapi memang betul-betul membelas kasih yang sifatnya memuliakan. Nah itu ya. Ini namanya rahmat ta'zim. Jadi kita selalu mendoakan Nabi Muhammad dengan apa? Supaya selalu mendapatkan rahmat ta'zim dari Allah. Kenapa kita selalu mendoakan? Ya, jadi kita mesti tahu sendiri, Nabi Muhammad itu termasuk Nabi yang mulia, Nabi yang agung. Kenapa kita selalu mendoakan juga? Ya tadi, ini ya maksudnya itu. Kapan kita selalu mendoakan orang baik, maka doa itu secara tidak langsung mendoakan kepada diri kita. Kalau orang-orang membahasakan itu begini. Kapan ada orang mengisi gelas dengan air putih, kok gelas itu selalu diisi, maka air itu akan tumpah. Nah, tumpahannya air itu supaya terkena kita bagaimana? Diisi terus. Tumpahannya air itu supaya terkena kita diisi terus. Sama halnya, kalau kita selalu mendoakan rahmat ta'zim kepada Nabi Muhammad, maka tumpahan rahmat ta'zim Nabi Muhammad akan lober kepada kita. Nah, seperti itu. Jadi kita selalu sering membaca sholawat itu juga secara otomatis mendoakan kepada diri kita sendiri. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mendoakan rahmat ta'zim tidak hanya kepada Nabi Muhammad saja, tapi mendoakan juga kepada alihi wa sahbihi. Alihi itu siapa? Alihi itu ya Bani Muthalib dan Bani Hasyim. Kalau Bani Hasyim, Bani Muthalib atau dzurriyyah Nabi, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ternyata juga ada ulama yang mengatakan alihi itu adalah kullu taqiyyin. Siapa? Orang yang bertakwa. Jadi kita termasuk orang yang bertakwa. Jadi alihi itu siapa? Kullu taqiyyin. Sebagian ulama alihi dimaknai siapa? Kullu taqiyyin. Setiap orang yang bertakwa. Kalau setiap orang bertakwa, karena kita termasuk golongan orang yang bertakwa, maka kita juga mendapatkan doa rahmat ta'zim dari orang yang membaca sholawat. Jadi enaknya. Jadi enaknya kalau kita tahu bahwasanya makna alihi itu ternyata tidak hanya Bani Hasyim dan Muthalib, tapi juga kullu taqiyyin, orang yang bertakwa.
maka kita juga mendapat kelogeran rahmat ta'dim dari orang yang membaca sholawat. Apalagi setiap mukmin ketika sholat minimal membaca sholawatnya berapa kali? Berapa kali? 2. Alihinya itu satu kali ya, yang wajib 1 kali, berarti 5 kali. Setiap 1 harinya itu orang mukmin pasti membaca sholawat ala alihi 5 kali. Kenapa? Karena sholat 5 waktu. Jadi setiap sholat orang mukmin mendoakan semua orang mukmin yang ada di dunia. Nah itu ya. Jadi enaknya orang Islam semacam ini, yang mendoakan tidak hanya 1-2 orang saja, tapi yang mendoakan semua orang Islam yang ada di dunia, tidak di Indonesia tapi di dunia mendoakan semuanya, saling mendoakan semuanya. Ini yang enaknya menjadi orang Islam. Dalam khutbah juga seperti itu. Termasuk syarat wajibnya khutbah yaitu apa? Memintakan ampun kepada Allah ke seluruh orang Islam. Jadi enak bagaimanapun kita mendapatkan doa dari orang Islam yang telah mendoakan. Ini enaknya orang Islam. Makanya mudah di akhirat nanti orang Islam itu mudah mendapatkan pertolongan dari orang lain. Itu mudah ya, mudah. Tidak wassabihi wassalam. Salam ini selamat dari apa? Macam-macam. Salamatun minal fitan di dunia wal akhirah. Ya, qala Rasulullah. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dari Nabi, mencari ilmu itu hukumnya wajib baik bagi laki-laki muslim atau perempuan muslim. Ini wajib. Wajibnya bisa fardhu ain, bisa fardhu kifayah. Intolabul ilmi. Kalau mencari ilmu dalam hal konteks ibadah yang kita lakukan, hukumnya fardhu ain. Kita belajar wudu, fardhu ain. Kita belajar sholat, fardhu ain. Kita belajar zakat, puasa, itu hukumnya fardhu ain. Tapi kalau belajar dagang, itu hukumnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah kapan? Ya fardhu ainnya kapan? Fardhu ainnya ketika akan masuk ke ilmu perdagangan. Itu baru fardhu kifayah. Baru fardhu ain. Tapi kalau belum masuk ke situ, maka hukumnya fardhu kifayah. Jadi tolabul ilmi itu hukumnya fardhu kifayah selain dalam hal yang dibutuhkan pada saat ini. Ya. Waqala man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahala. Ini enggak salah ya. Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di suatu jalan, yang jalan itu digunakan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan mereka jalan menuju surga. Di barang siapa yang waktunya digunakan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Ini dawuh Nabi. Dawuh Nabi itu enggak bohong. Termasuk ini mengadakan majelis semacam ini termasuk torik. Mengadakan majelis semacam ini termasuk torik. Torikun yaltamisu fiha ilman. Torik yang digunakan untuk mencari ilmu. Maka dengan adanya mengadakan majelis semacam ini akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Pasti. Nah, ini pasti. Nggak usah insya pasti. Lah kenapa pasti? Karena yang namanya majelis semacam ini itu adalah robitoh. Robitoh itu apa? Hubungan antara kita kepada Nabi Muhammad. Majelis semacam ini adalah hubungan kita kepada Nabi Muhammad. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena kita itu termasuk orang yang untung. Kenapa untung? Kita itu nggak pernah kenal dengan Nabi Muhammad. Kita nggak pernah ziarah Nabi Muhammad. Tapi ternyata kita diberi kenikmatan bisa mengimani Nabi Muhammad.
bisa mengimani apa yang menjadi ajarannya Nabi Muhammad. Ini logika ya. Kenapa? Karena tanpa adanya semacam ini kita akan sulit sambung kepada Nabi Muhammad. Karena ajaran semacam ini adalah ajaran murni dari Nabi Muhammad. Jadi makanya hadis ini jelas. Karena siapa yang membuat majelis itu, ya, Thariqah ini majelis seperti ini ya. Thariqah kita apa? Jalan yang isinya mencari ilmu. Nah ini termasuk jalan. Tanpa majelis ini maka tanpa majelis ini maka ilmu juga akan terbatas. Dengan adanya membuka majelis ini maka ilmu juga akan masuk. Nah, makanya ini termasuk thariqah dalam sufi fiha. Nah, janjinya Allah bagaimana? Sahalallahu ya, janjinya Nabi Muhammad. Janjinya Nabi Muhammad bagaimana? Sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Maka kita akan dimudahkan oleh Allah masuk surga. Makanya ngaji semacam ini adalah hubungan kita kepada Nabi Muhammad. Karena dulu Nabi Muhammad itu menyampaikan ajaran Islam yaitu dengan lewat para sahabat. Sahabat disampaikan kepada tabi'in. Tabi'in disampaikan kepada tabi'in. Tabi'in disampaikan kepada para ulama. Para ulama sampai sekarang ini para kiai. Sambung. Jadi mengadakan majelis semacam ini sambung dengan ilmu para kiai. Jadi ulama itu yang diwaris apa? Ya ilmunya, bukan hartanya. Makanya termasuk kita adalah orang yang beruntung mengadakan thariq yang yaltamisu fiha ilma. Jadi ini adalah thariq yang yaltamisu fiha ilma. Wa ba'du fahadhihi masailu muhtasaratun fi ba'di kutubi Hujjatul Islam Al-Ghazali ghoriban. Ini adalah beberapa masalah ringkas yang kebanyakan referensinya diambil dari kitabnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu termasuk imam yang ahli tasawuf ya. Imam yang ahli tasawuf, yakni orang yang selalu ibadah kepada Allah. Ibadah tapi ibadah dengan ilmu. Jadi ada al-abid, ada al-alim. Ya, al-abid tapi kalau tidak dilandasi dengan ilmu ya makbudun. Tapi kalau al-abid dilandasi dengan ilmu maka akan makbulun, akan diterima. Karena al-amalu bila ilmin mardudun. Amal dengan tanpa ilmu maka akan ditolak, akan diterima. Bagaimana terima? Enggak tahu caranya, ya. Enggak tahu caranya kok mau diterima. Bagaimana? Seperti halnya kita. Kalau kita mau daftar sekolah misalkan, enggak tahu persyaratan daftar, maka kita akan ditolak. Macam hal ini juga sama. Ya, ini juga sama. Man arafaha wa amila biha narjulahu minallahi an yakuna min ahli ilmi dhahiran wa batina. Ini daunnya musonef. Man arafaha wa amila biha. Barang siapa yang mengenal ikhtisar ini, ya, mengenal masalah ini dan mengamalkannya, kita mengharap dari Allah supaya kita menjadi ahlul ilmi dhahiran wa batina. Ahli ilmu jogone yo jerone. Oga ahli ilmu jogone tok, utawa ahli ilmu yo jerone tok tapi jogo jero. Dalam arti apa? Punya ilmu yang diamalkan. Punya ilmu yang diterapkan dengan sebenarnya. Ini namanya memiliki ilmu yang dhahiran wa batina. Kadang orang itu punya ilmu tapi dohirnya saja, tapi batinnya tidak. Kenapa? Karena dia cuma menguasai dalam bidang ilmu saja, tapi tidak mau mengamalkan. Makanya didoakan oleh musonef supaya kita menjadi ahlul ilmi dhahiran wa batinan. Wabillahi taufik. Dengan Allah kami minta taufik. Taufik itu apa? Taufik itu adalah dimudahkan kita dalam hal menjalankan ibadah. Itu namanya taufik. Jadi makanya kalau orang mendoakan kita, semoga kita mendapatkan taufik dari Allah. Apa itu taufik? Taufik tadi, taufik itu adalah dimudahkan kita dalam hal menjalankan kebaikan. Itu taufik namanya. Di kapan kita kok dimudahkan dalam hal menjalankan suatu ibadah, maka kita mendapatkan taufik dari Allah. Dan ini tidak semua orang.
pilihan ya, pilihan. Makanya jangan kaget kalau misalkan ya, jangan kaget kalau misalkan satu rumah umurnya sama, misalkan satu rumah satu kamar santri, misalkan santri satu kamar, yang satunya pinter, yang satunya tidak. Jangan kaget. Nah, kenapa? Padahal gurunya sama, ternyata yang satu pinter, yang satu tidak. Ya, karena taufiknya Allah atau hidayahnya Allah itu hanya masuk ke orang yang pintar saja. Jadi ilmu itu nur, ya. Ilmu itu nur. Nur itu cahaya. Tapi cahayanya taufik atau cahayanya hidayah itu tidak seperti cahayanya lampu semacam ini. Kalau cahayanya lampu semacam ini kan tanpa ditaruh ruangan maka satu ruangan kena semua. Jadi penyampaian seorang kiai, penyampaian seorang ulama itu tidak seperti halnya cahayanya lampu semacam ini. Kalau penyampaian seorang ulama, penyampaian seorang kiai seperti lampu semacam ini, maka yang mendapatkan keterangan dari kiainya maka dia akan alim. Karena apa? Mendapatkan ceramah atau mendapatkan ilmu dari kiainya. Karena ungkapan atau isi daripada apa yang disampaikan kiainya bukan seperti ini, makanya tidak. Santrinya itu ada yang alim, ada yang tidak. Melainkan apa? Melainkan cahaya atau ilmu kiai yang disampaikan kepada muridnya itu seperti halnya lampu laser. Ya laser ya, laser itu ya. Laser itu kan lampunya jurus satu arah. Jadi nurnya Allah semacam itu. Nurul ilmi seperti itu ya. Nurul ilmi semacam itu. Jadi mengarah ke satu arah. Makanya lampu itu ada lampu semacam ini, ada lampu seperti laser. Kalau laser itu mengarah satu arah. Dan nurnya Allah semacam itu. Makanya kita jangan kaget. Kiainya sama, tapi yang alim beda. Yang kiainya sama, ya si A alim, si A tidak. Jangan kaget. Karena apa? Nurnya Allah itu ya tadi seperti halnya apa? Seperti halnya laser tadi. Kalau di kitabnya dijelaskan seperti halnya sorot, ya sorot itu ya. Sorot itu kan kalau lampunya dibiarkan terbuka maka akan lebar, tapi ketika dikasih wadah lagi akan lurus ke sana. Nah, itu disamakan semacam itu. Tidak teruskan. Arkanul Islam. Ini agak cepat nggak apa ya? Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamu shalah wa ita'u zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ma'al ikhlasi wa tasdiq. Faman lam yakun mukhlishan fa huwa munafiqun. Wa man lam yakun musaddiqan bi qalbihi fa huwa kafirun. Ini arkan Islam. Islam arkan itu apa ya? Arkan itu fondasi atau apa? Poin-poin yang terpenting dalam Islam harus terpenuhi. Jadi arkan itu termasuk mahiyah. Kalau dalam kitab mantek itu mahiyatul Islam ya. Mahiyah itu apa? Di dalamnya itu harus terlengkapi. Kalau nggak terlengkapi maka ada yang kurang, tidak sempurna, bahkan tidak sah ya, bahkan tidak sah. Itu pokok daripada Islam. Arkanul Islam adalah pokok-pokok dari Islam. Harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi maka nggak sah. Di sini disebutkan arkanul Islam khamsatun, ada 5. Pokok daripada Islam 5. Yang pertama syahadatain ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini harus diungkapkan. Tapi kalau dari orang Islam nggak perlu. Jadi orang dari kecil kemudian balik, apakah harus mengucapkan syahadat? Lihat dulu. Kalau orang tuanya itu tidak Islam, maka harus mengucapkan syahadat. Tapi kalau kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya itu kok Islam, maka tidak perlu baca syahadat. Secara otomatis Islam. Ini bedanya. Si anak kecil masuk balik. Jadi masuk balik itu masuk umur, kalau tidak ihtilam itu masuk berapa? Masuk 15 tahun. Tapi kalau tidak ya nanti tadi tinggal
dia ihtilam atau belum, dia haid atau belum, atau kalau dia sudah haid, batas haid itu umur 9 tahun kurang 16 hari. Kalau ada orang wanita umur 9 tahun kurang 16 hari kok sudah haid, berarti dia dilarang untuk sholat dan dia sudah balik. Kok ada 16 harinya? Ya, 16 hari itu diambil daripada diambil dari aqalul tuhri sama aqalul haidi. Lebih sedikitnya haid itu 1 hari 1 malam, lebih sedikitnya suci 15 hari. Itu diambil seperti itu. Ya. Jadi mau menjadi orang Islam itu harus mengungkapkan atau membaca syahadat. Ini konteksnya untuk orang yang bapak ibunya tidak masuk Islam. Sehingga ketika balik harus mengucapkan syahadat. Tapi ketika bapak ibunya sudah Islam atau bapak ibunya atau salah satu daripada bapak ibunya sudah Islam, maka tidak perlu syahadat. Otomatis dia langsung Islam. Makanya ono bayi kafir, ono bayi muslim. Bayi kafir kapan? Dikatakan bayi kafir ketika bapak ibunya kafir, meskipun dia sudah bayi, tetap hukumnya kafir. Kalau bayi muslim bagaimana? Bayi muslim itu ketika bapak ibunya atau salah satu daripada bapak ibunya itu sudah Islam. Itu secara otomatis anaknya Islam. Beda lagi ketika sudah murtad. Nah, kalau sudah murtad nanti beda lagi. Kalau sudah murtad maka kewajibannya juga harus mengucapkan syahadat. Nah, kok murtad tanpa baca syahadat langsung sholat? Enggak sah. Harus diungkapkan. Udah, kemudian wa iqamus shalah harus menjalankan sholat. Orang Islam enggak sholat maka juga belum dikatakan Islam yang sempurna. Kalau ditinggalkan harus diqodoi. Dan wa ita'uz zakat harus membayar zakat. Zakat dalam hal ini termasuknya zakat fitrah, termasuknya zakatul mawashi, zakat apa? Pemangkan, atau zakatul mal bahasa lainnya. Zakatul mal itu mencakup macam-macam. Ada hasil panenan, padi, jagung dan sebagainya. Terus kemudian shaum Ramadan, seperti halnya ini. Puasa Ramadan juga termasuk arkanul Islam. Ini yang wajib banyak orang Islam saja. Kalau tidak Islam juga nggak wajib puasa Ramadan. Tapi, ada tapinya ya. Yang wajib puasa bulan Ramadan orang Islam. Kalau non Muslim berarti nggak wajib. Nah, kewajibannya apa? Kewajibannya mengucapkan syahadat. Ya. Jadi orang Islam wajib sholat, orang Islam wajib zakat, orang Islam wajib puasa. Orang kafir wajib nggak wajib. Bahkan ketika dia lakukan nggak sah. Karena apa? Karena memang kewajibannya tidak puasa, kewajibannya tidak sholat, kewajibannya tidak zakat, tapi kewajibannya mengucapkan syahadat terlebih dahulu baru melakukan sholat. Nah, kemudian ketika masuk Islam sudah tua bagaimana? Nggak perlu dikodok. Puasanya nggak perlu dikodok, sholatnya nggak perlu dikodok. Kenapa? Karena meringankan supaya orang kafir mau masuk Islam. Tapi sebaliknya, orang Islam kok murtad meskipun beberapa tahun, maka berkewajiban untuk mengkodok sholatnya, berkewajiban mengkodok puasanya. Ini bedanya. Ya, kenapa dibedakan? Ya karena orang Muslim yang murtad itu, naudzubillah ya, karena sudah pernah mencicipi iman, sudah ikrar bahwasanya mau menjalankan semua hal yang diperintahkan oleh Allah, yakni sholat, puasa dan zakat. Jadi orang Islam itu orang yang sudah ikrar ya, sudah mengakui mau menjalankan semua sholat, menjalankan semua zakat, menjalankan puasa Ramadan dan menjalankan hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, haji di Baitullah, yakni Ka'bah, bagi orang yang mampu dalam fisik dan juga mampu dalam hartanya. Kalau seperti ini ya nggak wajib. Karena apa? Kita mau ke sana sudah terhalang-halangi, nggak ada kendaraan. Karena pesawat nggak bisa ke sana. Ini juga termasuk halangan kita. Ya. Lanjutkan wa aslul imani an taqtaqida anna Allah ta'ala maujudun. Pokok daripada iman itu apa? Meyakini bahwasanya Allah wujud. Ini pokok iman. Ini namanya tauhid, tauhid bidah.
menyucikan Allah, yakni menganggap atau mengakui bahwasanya Allah itu wujud dan Allah itu satu. Nah, dalilnya apa? Dalilnya nggak perlu kitab, nggak perlu Al-Quran. Siji tok dalilnya. Dalil akli itu apa? Wujudul alam. Wujudul alam dalilun ala wujudillah. Adanya dunia ini ya, adanya alam ini, adanya dunia ini adalah dalil adanya Allah. Kapan nggak ada alam, maka juga akan nggak ada Allah. Tapi ternyata alam ada, maka Allah juga ada. Nah, kenapa semacam itu? Karena suatu hal nggak mungkin terwujud tanpa adanya pencipta. Dan juga ternyata tidak ada orang yang mengaku telah menciptakan alam. Terus siapa yang menciptakan? Ya Allah. Nah, umpama ada orang yang mengaku, siapa yang mengaku? Pasti nggak ada yang mengaku. Tapi ternyata kita sudah memiliki akidah bahwasanya yang menciptakan alam adalah Allah, dan itu bentuk daripada wujudillah. Wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wala misla lahu wala syibha lahu. Dan Allah itu satu, tidak ada yang menyekutui, dan tidak ada yang sama. Wala misla lahu wala syibha lahu, tidak ada yang menyerupai. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini penting ya. Artinya begini. Kita termasuk orang yang termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pentingnya bagaimana? Jadi kapan kita itu terbayang dengan kemuskilan wujudillah? Kapan kita terbayang dengan adanya Allah itu tidak ada? Maka kita harus segera kembali atau menancapkan prinsip kita dari Al-Quran. Allahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini Al-Quran. Ini harus kita tancapkan. Kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita harus menancapkan Allahu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama sekali pada sesuatu. Allahu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu. Ini penting. Karena orang itu ketika melamun, apakah Allah itu ada, maka akan apa? Akan merusak tauhid kita, akan merusak tauhid kita. Kalau kita sudah merasa semacam itu, maka jangan teruskan. Ingatlah bahwasanya prinsip orang NO itu apa? Allahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan khalaqas samawati wal ardh. Ini asal iman ya. Asal iman itu apa? Meyakini Allah itu wujud. Yang Allah itu memiliki sifat wahid, la syarikalah. Memiliki sifat khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan langit seisinya, bumi seisinya itu adalah Allah. Khalaqas samawati wal ardh. Wa khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan mati dan menciptakan hidup. Kita harus meyakini. Ya, kita harus meyakini bahwasanya Allahu khalaqal mauta wal hayata. Dan ini yang tahu hanyalah Allah. Tidak ada yang tahu tentang hal kematian kecuali Allah. Khalaqal mauta wal hayata. Ini akidah yang harus kita tancapkan. Karena kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka akidah ini harus kita tancapkan. Allahu khalaqas samawati wal ardh. Allahu khalaqal mauta wal hayata. Wat ta'ata wal maksiyata. Allah menciptakan taat dan menciptakan maksiat. Yakni kita taat kepada Allah yang menciptakan Allah. Kita maksiat kepada Allah yang menciptakan adalah Allah. Semuanya yang menciptakan adalah Allah. Tapi dalam hal kebaikan maka kita nisbatkan kepada Allah. Kalau dalam hal kejelekan maka kita nisbatkan kepada diri kita sendiri. Jadi kita harus apa? Husnul. Wasihata wasaqama. Allah menciptakan sehat. Allah menciptakan sakit. Wa khalaqa asihata wasaqama. Yang buat sakit kita adalah Allah. Yang buat sehat kita adalah Allah. Ini akidah ya. Ini akidah. Harus apa? Harus kita tancapkan supaya kita benar-benar mengakui sebagai orang Islam, punya akidah yang benar.
wa jami'al kauni wa ma fihi. Yakni Allahu khalaqa jami'al kauni wa ma fihi. Al-kaun itu apa? Alam. Allah itu menciptakan semua alam dan isinya. Wa khalaqal khalqa wa a'malahu. Allah juga menciptakan apa? Menciptakan makhluk dan apa yang dilakukan oleh makhluk. Jadi perbuatan kita yang menciptakan adalah Allah. Jadi gerak kita sewaktu-waktu itu yang menciptakan adalah Allah. Kita nggak bisa gerak tanpa adanya gerakan dari Allah. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Ini kita ditanyakan juga. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Allah telah memasti atau mematok kita dalam hal apa? Rezekinya dan matinya. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Allah telah mematok kita dalam hal rezekinya dan ajalnya. La yazidu wa la tanqusu. Rezekinya tidak akan bertambah dan juga tidak akan kurang karena sudah dipatok oleh Allah fi lauhil mahfuz. Makanya kita terima saja seberapa rezeki kita, ya, seberapa ajal kita, karena sudah dipatok oleh Allah, maka kita harus terima. Karena termasuk akidah kita harus meyakini qada qadarnya Allah. La tazidu wala tanqusu wala yahdusu hadisun ila bi qadaihi wa qadarihi wa iradatihi. Wala yahdusu hadisun. Suatu perkara yang baru tidak akan terjadi. Wala yahdusu hadisun ila bi qadaihi wa qadarihi wa iradatihi. Suatu perkara yang baru atau yang wujud tidak akan terjadi kecuali dengan qada, qadar dan iradatillah. Jadi Allah sebelum menciptakan sesuatu itu punya iradah, punya apa? Kehendak. Setelah punya kehendak, wa qadaihi direncanakan. Kemudian apa? Wa qadari dipastikan. Jadi qada, qadar, rencana Allah kemudian dipastikan. Jadi kapan sudah wujud berarti termasuk qadarnya Allah. Jadi makanya Ahlussunnah harus mengimani qadarnya Allah. Jadi suatu perkara yang baru tidak akan terjadi kecuali dengan qadarnya Allah. Wa annahu ta'ala hayyun. Hayyun layamut. Allah Ta'ala itu hidup, tidak mati. Enggak mungkin mati. Kalau Allah mati, maka dunia seisinya juga akan rusak. Karena Allahu mudabbiru kulla syai'in. Karena Allah itu mengatur semua hal. Allahu mudabbiru kulla syai'in. Allah itu mengatur semua sesuatu yang ada di dunia ini. Sehingga kalau Allah tidur, maka Allah tidak akan bisa mengatur. Orang tidur itu tidak bisa mengatur apa-apa. Kalau Allah tidur, maka tidak akan bisa mengatur apa-apa. Makanya annahu ta'ala hayyun ay la yamut. Alimun muridun qadirun. Allah itu alim. Alimun bima yakhfa wa alam. Jadi mengetahui dalam hal yang samar ataupun yang tampak. Ini Allah. Jadi meskipun tertutup rapat, meskipun kecil, tetap Allah itu mengetahui. Meskipun di dalam hati Allah itu mengetahui. Ini tauhid. Muridun, Allah itu punya kehendak. Normal ya. Murid iradah ya, kehendak itu harus ada. Karena apa? Karena kehendak dan qudrah itu ada ta'aluknya, ada hubungannya. Kadang iradah tok, tapi belum ada qudrah, ya. Kadang qudrah tok enggak ada iradah, enggak mungkin, ya. Ya mungkin. Karena apa? Karena Allah itu adalah kun fayakun. Apa yang dikehendaki langsung jadi. Bagaimanapun juga ada iradah. Muridun, Allah itu punya kehendak. Nah, apa yang dikehendaki Allah itu tidak selamanya terjadi, tapi Allah mungkin menjadikan. Jadi apa yang dikehendaki Allah itu tidak semuanya terjadi, tidak semuanya wujud. Tapi meskipun Allah itu
tidak mewujudkan, Allah tetap kuasa untuk mewujudkan. Ini bedanya kita. Makanya seperti hal ini ya tadi prinsip Ahlussunnah itu apa? Harus memiliki prinsip Allahu laisa kamitslihi syai'un. Lah kenapa seperti itu? Seperti ini, alimun. Allah itu alim. Kita juga alim. Kita juga bisa melihat. Kita bisa melihat teman kita. Kita bisa melihat sesuatu di sekitar kita. Ternyata Allah juga termasuk apa? Zat yang alim, termasuk zat yang bisa melihat. Makanya Allah melihat, kita juga melihat. Tapi melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya kita. Makanya sama ya, sama-sama melihatnya. Tapi karena kita sudah punya prinsip Allahu laisa kamitslihi syai'un, maka ini terpenting. Ya, terpenting bahwasanya apa? Melihatnya Allah tidak sama dengan apa? Melihatnya kita. Muridun juga sama. Allah punya kehendak, kita juga punya kehendak. Allah punya karat, kita juga punya karat. Tapi iradatillah laisa kairodati. Jadi kairodatina. Jadi kehendak Allah tidak sama dengan kehendak kita. Qadirun, Allah itu kuasa. Kuasa dalam hal bidang apapun. Kita juga kuasa, ya. Kita juga kuasa. Kita kuasa atau berkuasa untuk ngaji. Kita berkuasa untuk menaikkan sepeda motor. Kuasa enggak? Kuasa. Mampu. Tapi kuasanya Allah tidak sama dengan kekuasaan kita. Nah itu ya. Mutakalimun. Allah itu berbicara. Tapi berbicaranya Allah bila sautin, tidak dengan suara. Tidak dengan suara ya. Beda. Jadi mutakalimnya Allah bisa bercakapnya Allah atau ngendikane Allah itu tidak sama dengan ngendikane kita. Makanya tadi Allah laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah seperti kita, ya maka nanti termasuk nakis ya, termasuk kurang. Itu hal yang tak mungkin. Sami'un, Allah juga mendengarkan suatu saat. Ya, suatu saat. Kalau kita kan terbatas, kalau tidur enggak mendengarkan, kalau jarak jauh enggak mendengarkan. Tapi kalau Allah jarak jauh, dekat dan sebagainya tetap mendengarkan. Nah, makanya kita mendengarkan, Allah juga mendengarkan. Tapi pendengaran kita tidak sama dengan pendengarannya Allah. Laisa kamitslihi syai'un juga. Basirun, melihat. Sama. Allah melihat semua alam yang ada di dunia ini. Tapi kita juga bisa melihat terbatas. Makanya melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah melihat suatu perkara yang sama di mata. Allah melihat sesuatu yang sama di mata dan sesuatu yang disimpan di hati. Itu Allah tahu. Kalau kita kan tidak tahu. Sesuatu yang disimpan ya, yang tidak jelas di kasat mata, kita tidak tahu. Tapi Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui sesuatu yang tidak jelas dari kasat mata, tapi kita enggak bisa melihat. Wa ma tukhfi as-sudur. Allah melihat sesuatu yang sama ada di hati, tapi kita enggak tahu. Nah ini bedanya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Jadi apa yang kita rahasiakan mungkin teman kita enggak tahu, tapi Allah tahu. Wa ya'lamu asirra wa akhfa. Allah melihat suatu hal yang dirahasiakan dan suatu hal yang sama. Khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan semua sesuatu. Ini yang menciptakan siapa? Yang menciptakan Allah. Wa huwal wahidu al-qahhar. Allah itu zat satu, tidak ada duanya. Al-qahhar, memaksa. Allah kapan punya kehendak ini, ya kita nggak bisa menolak. Ya, Allah berkehendak kita tidur, kita nggak bisa menolak. Allah berkehendak kita tidak bisa tidur, maka kita juga nggak bisa menolak. Ini sifat apa? Sifat qahhari Gusti Allah. Wa annahu ta'ala ba'asa sayyidina Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi. Ya. Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad yang menjadi hamba Allah, yang menjadi utusan Allah, diutus untuk menyampaikan risalah kepada jami'il khalqi, kepada semua makhluk. Jadi Nabi Muhammad itu adalah perantara. Jadi Nabi Muhammad itu perantara.
Allah nggak menyampaikan langsung kepada hambanya, tapi lewat hambanya dari Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu adalah Al-Mustafa, Al-Mukhtar, Nabi yang terpilih dari beberapa nabi, dari beberapa hamba. Sehingga menyampaikan hukum-hukum syariat Allah, sehingga syariat itu disampaikan Nabi Muhammad, disampaikan kepada hambanya, sehingga bisa menjalankan suatu hal yang baik. Ila jami'il khalqi li hidayatihim. Tujuannya apa? Untuk memberikan petunjuk kepada makhluk. Sebelum ada Nabi Muhammad, semua hamba itu ada di hidup secara gelap. Dalam arti apa? Dalam hal kebodohan yang disebut zaman jahiliyah. Gak ngerti hukum, ya. Zaman jahiliyah itu gak ngerti hukum. Gak ngerti hukum dalam hal arti apa? Gak tahu Allah itu bagaimana, gak tahu sholat, gak tahu akhlak, ya. Gak tahu akhlak. Misalkan laki-laki sama laki-laki bebas, perempuan sama perempuan bebas. Ini kan gak ada ilmunya. Zina gak apa-apa, itu zaman jahiliyah. Setelah ada Nabi Muhammad diutus, maka hal-hal yang bodoh semacam itu hilang. Makanya Nabi Muhammad itu diutus untuk menyampaikan risalah yang tujuannya untuk memberikan petunjuk kepada umatnya. Walitakmili ma'asyihim wa ma'adhim, dan untuk menyempurnakan ekonomi umatnya, untuk menyempurnakan ekonomi atau biaya penghidupan umatnya. Jadi tahu hukum transaksi. Zakat, kalau punya harta banyak, kewajibannya dizakatkan, disampaikan kepada fuqara wal masakin. Tidak diambil sendiri. Makanya tujuannya walitakmili ma'asyihim wa ma'adhim. Ini tadi supaya ketika orang kaya, orang yang dekatnya, yang fuqara itu merasakan hartanya. Sehingga Allah mewajibkan zakat. Allah menganjurkan bersedekah. Ini adalah ajaran Islam. Jadi dianjurkan. Wa ayyadahu bil mu'jizati ad-dhahirati. Kemudian diutusnya Nabi Muhammad itu, bahwa Nabi Muhammad itu utusan beneran, bukan utusan bohongan, dikuatkan dengan mukjizat, hal-hal yang aneh, ya. Hal-hal yang aneh tapi tidak dengan tidak dengan cekro-cekro, tidak dengan tipuan, tapi murni dari Allah. Seperti halnya pada saat itu para sahabat mencari air tidak menemukan, sehingga kehausan semuanya. Tapi ternyata tangannya Nabi Muhammad mengeluarkan air. Ini kan tidak sihir, tapi murni mukjizat dari Allah. Wa annahu alaihi salatu wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillah minas sirati wal mizani wal haudi wa ghairi dzalika min umuril akhirati wal barzakh. Dan bahwasanya Nabi Muhammad itu seorang yang jujur dalam semua apa yang telah dikabarkan. Jujur, enggak bohong. Baik sirat, kita dikabari dari orang dahulu kita, bahwasanya di hari kiamat nanti ada suratul mustaqim. Nah, kita itu dari siapa? Orang-orang terdahulu kita, yaitu kita dari siapa? Dari Muhammad, dari Nabi Muhammad. Wa annahu shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillah minasyrati wal mizani. Jadi Nabi mengabarkan bahwasanya di hari kiamat nanti itu ada siratal mustaqim. Itu benar, karena Nabi Muhammad enggak bohong. Di akhirat nanti ada mizan, ada hari penimbangan amal. Ini Nabi Muhammad juga tidak bohong. Wal haudi, di hari kiamat nanti atau di akhirat nanti ada haud, ada telaga yang mana orang-orang Islam yang awalnya masuk neraka, hitam semuanya, gosong semuanya, melempoh semuanya, ketika masuk haud itu, masuk telaga itu akan bersih, ya, akan menjadi bersih, normal kembali, muda-muda kembali. Yang asalnya tua menjadi muda. Ini haud, ini telaga. Yang memberikan kabar siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengabarkan bahwasanya di akhirat nanti ada haud. Ya, haud tadi fungsinya. Kapan orang masuk telaga tadi akan menjadi bersih.
kapan orang minum air dari telaga itu tidak akan haus selama-lamanya. Wa ghairi dzalika min umul akhirati wal barzakhi. Terus wa min su'alil malakaini wa adabil qabri wa naimi. Maksud kita kabar yang kita sampaikan kepada kita yaitu apa? Nalikane masuk kuburan ditanya malaikat mungkar nakir. Ini gone kuburan ana adabul qabri. Ini gone kuburan ana ni'amul kubri. Ini yang memberikan kabar siapa? Nabi Muhammad. Jadi ini semua kabar dari Muhammad yang tidak mungkin bohong. Wa annal Qur'ana wa jami'a kutubillahi al-munazzalati haqqun. Al-Qur'an dan semua kitab Allah yang telah diturunkan, kitab Zabur, kitab Taurat, ini semua adalah haqqun, semua adalah benar. Wal malaikata haqqun. Malaikat itu juga ada. Malaikat yang kita ketahui, yang kita wajib kita ketahui ada 10. Malaikat banyak sekali, tapi yang kita wajib kita ketahui ada 10. Jibril, Mikail, akhiri. Wal jannata haqqun, wan nara haqqun. Wa jami'a ma ja'a bi sayyidina Muhammadin haqqun. Apa yang disampaikan dari Nabi Muhammad itu adalah benar, tidak ada yang bohong. Ini semuanya adalah akidah yang perlu kita yakini. Kita nggak boleh tidak meyakini hal semacam ini, karena kita sudah mengaku sebagai orang Islam. Kita harus kita yakini. Sudah, saya lanjutkan besok insya Allah. Faslun furudul wudu'i sitatun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.